Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Yang jelas kita akan belajar tentang fisika. Tapi sebelum kita lanjutkan materi ini, jangan lupa subscribe. Oke. Nah, untuk itu masih kelanjutan dari magnet. Ini adalah pertemuan kedua yang mengikutinya. Kalau belum mengikuti, coba dilihat playlist ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang teori dan sifat magnet. Teori dan sifat magnet. Nah, kita tambahin lagi tentang sifat-sifat magnet ini. Walaupun sebelumnya sudah kita ketahui bagaimana itu magnet gitu kan ya di pertemuan pertama. Nah, teori yang pertama tentang magnet yang mau kakak jelaskan di sini adalah yang pertama sekali adalah magnet itu terdiri dari dua kutub. Jadi kakak bikin di sini magnet selalu nggak pernah satu kutub ya dek, walaupun udah dipecah-pecah nanti nih ya. Magnet selalu membentuk dua kutub. Nah, magnet selalu terdiri juga boleh ya kata-katanya. Magnet selalu membentuk dua kutub. Yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jadi kakak bikin di sini ada dia yang disebut sebagai kutub utara. Ada kutub utara dan kutub selatan. Ini udah sengaja kakak buat besar-besar ya dek. Dan kutub selatan. Kalau kakak misalkan contoh magnetnya itu adalah magnet batang. Di pertemuan sebelumnya kan ada kakak jelaskan tentang magnet batang. Kalau misalkanlah kakak ambil di sini sebuah magnet batang, tapi magnet batangnya kakak buat dalam bentuk horizontal gitu ya, mendatar. Jadi magnet ini akan terdiri dari dua kutubnya ini. Jadi kakak bikin di sini untuk membedakan mereka. Yang inilah kakak buat sebagai kutub utara, yang ini sebagai kutub selatan. Selalu terdiri dari dua kutub utara dan kutub selatan. Jadi kan sebenarnya magnet itu adalah suatu batuan metalik yang bisa menarik partikel-partikel besi. Itu kan dek kemarin penjelasan kita di pertemuan 1. Nah jadi kalau misalkan kan dek ada suatu partikel besi. Jadi partikel besi ini sudah kakak potong-potong kecil. Jadi kakak taburin di magnet gitu kan. Jadi besi tadi yang paling kuat nanti dek berada pada ujung-ujung kutubnya. Jadi gaya tarik menarik magnet itu paling kuat di ujung-ujung kutub atau berada di kutub-kutub magnet gitu ya dek. Jadi kakak bikin di sini poin yang nomor 2 tentang teori magnet. Gaya tarik menarik magnet yang paling kuat itu ya dekku. Yang paling kuat berada di kutub-kutubnya. Ah, ini. Berada di kutub-kutubnya. Artinya seperti ini. Nanti kan dek, misalkanlah kakak bikinkan di sini. Ada suatu partikel besi ini. Partikel besi ini ditabur gitu kan. Ditabur di atas sebuah magnet. Jadi magnet ini yang paling banyak nanti berada di sini dia. Jadi di ujung-ujung ini ada yang paling terkumpul paling banyak. Ah ini. Jadi yang paling kuat itu berada di ujung. Gitu ya. Itu yang pertama. Kalau dikatakan gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak sama persis dengan muatan di listrik statis. Muatan yang berlainan jenis akan saling tarik menarik, yang sesama jenis akan saling tolak menolak. Tapi di sini kan kita nggak ada membahas tentang muatan. Yang kita bahas itu adalah kutub. Jadi kutub yang senama pada magnet akan saling tolak menolak. Kutub yang berlainan jenis akan saling tarik menarik. Itu poin yang nomor 3. Ya, jadi kakak bikin di sini kutub sejenis. Kutub utara dengan kutub utara, kutub selatan dengan kutub selatan, gitu ya. Kutub utara, jangan kutub utara kakak bikin ya. Kutub yang sejenis. Misalnya kakak bikin di sini utara dengan utara, gitu kan. Berarti ini artinya kutub utara dengan utara. Ini artinya berarti sesama jenis ya. Kutub sama jenis, apa kakak bikin ya bahasanya? Kutub yang sejenis. Nah ini kutub sejenis akan apa dego? Akan tolak menolak.
akan tolak menolak. Nah, sedangkan kutub yang berlainan jenis yang nomor 4 ya. Ini kakak bikin di sini kutub. Berarti misalkan nanti kutub selatan dengan kutub utara gitu. Kutub berlainan jenis. Kutub berlainan jenis di sini pasti akan tarik menarik. Nah, ini kakak bikin tarik menarik. Nih adekku, berarti 4 poin. Yang pertama tadi, kutub selalu membentuk kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik menariknya paling kuat di ujung-ujung kutub. Kutub utara dengan utara akan saling tolak menolak. Kutub yang berlainan jenis akan saling tarik menarik. Itu 4 poin tentang teori magnet. Nah, poin kelima ada lagi dek. Poin kelima katanya, walaupun misalkan ini adalah magnet, ini kakak misalkan magnet kan dek. Jadi magnet ini kan ada kutub utara, ada kutub selatan. Kakak pecah-pecah ini, kakak belah dua lagi, kakak belah dua lagi, kakak belah dua lagi, kakak belah dua lagi. Selalu terbentuk dua kutub, kutub utara, kutub selatan. Gimana bahasanya ya? Meskipun dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi, selalu terbentuk dua kutub gitu ya. Jadi kakak bikin di sini, meski dipecah menjadi beberapa bagian, selalu membentuk dua kutub. Itu adikku, selalu membentuk dua kutub. Nah ini, selalu membentuk dua kutub. Nah ini teori tentang magnet. Oke. Nah, lalu kita bikin gini. Kalau misalkan kan ini adalah suatu magnet batang. Terus magnet batang ini didekatkan suatu besi. Nanti kan karena dia mempunyai magnet, si besi ini juga akan kena. Berarti itu dikatakan terkena imbas. Kita kemarin pelajari di listrik statis, kalau terkena imbas itu disebut sebagai induksi atau disebut sebagai medan. Itu kan medan listrik kalau yang kemarin kita bahas. Di magnet juga ada yang disebut sebagai medan magnet. Berarti medan magnet itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet. Oke ya. Jadi kakak bikin di sini bahasan kita selanjutnya adalah si medan magnet. Ini adalah si medan magnet. Tapi di sini untuk SMP ini tidak terlalu dijabarkan untuk rumusannya. Yang pasti medan magnet ini adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet, gitu ya. Jadi kakak bikin di sini definisinya adalah daerah. Definisinya adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh siapa? Oleh magnet. Iya, oleh magnet. Tapi dekku, kalau di SMA ini dipelajari dengan panjang lebar. Kalau di SMP cukup kalian tahu aja rumusnya ya, bahwa ini adalah B sama dengan mu 0 dikali dengan I dibagi dengan 2V dikali dengan A. Tapi tidak dibahas panjang lebar. Yang penting rumusnya adalah B mu 0I per 2Pi kali A. Oke ya, ini rumus. Tapi tidak selalu dijabarkan untuk SMP, makanya kakak buat agak kecil ya dek, nggak apa-apa. Oke ya, yang penting ini I-nya ini adalah kuat arus, sedangkan B-nya itu adalah kuat medan magnet. Satuannya apa kak? Satuannya adalah Tesla. Satuannya adalah Tesla ya. Jadi kakak bikin di sini bahwa B ini keterangannya adalah kuat medan magnet. Kuat medan magnet. Mana tahu nanti ditanya ya kan dek. Nah, kuat medan magnet satuannya di sini adalah si Tesla, seperti itu untuk kuat medannya. Nah, kemudian kita mau lihat arah dari gaya magnet. Arah dari gaya magnet ya. Jadi kakak bikin di sini arah medan magnet. Arah medan magnet gitu. Kita mau buat arah medan magnet. Arah medan magnet. Dia berupa garis-garis gaya gitu ya. Berupa garis-garis gaya magnet. Berupa garis-garis gaya magnet. Kayak di pertemuan di listrik deh. Kan kalau dia yang positif, muatan positif
arahnya keluar, muatan negatif arahnya ke dalam. Jadi kalau di magnet bagaimana? Kalau magnet itu kan terbentuk dua kutub, kutub utara, kutub selatan. Kita nggak pakai positif negatif, kutub utara, kutub selatan gitu. Jadi yang selatan yang masuk atau yang keluar Kak? Nah itu yang mau kita pelajari. Jadi begini ya, kalau dia untuk si kutub utara, ini kakak bikin dulu untuk si kutub utara. Kalau kutub utara ini sifatnya adalah keluar. Sifatnya adalah keluar. Berarti kalau keluar, ibaratkanlah ini kalau di listrik statis, yang keluar itu adalah si negatif atau yang positif. Apa? Positif. Kan gitu kan? Ya iya, ini positif. Itulah kita ibaratkan. Jadi kalau kita ambil dia istilahnya suatu magnet batang tadi kan, Dik. Magnet batangnya itu adalah kita ambil sebagai kutub utara gitu kan. Ini sebagai kutub utara. Jadi kalau ini sebagai kutub utara, sifatnya ini pasti keluar sap. Nah ini. Nanti juga kemari sap, ini keluar. Ini juga sap, ini juga sap, ini juga sap, ini juga sap. Semuanya keluar. Itu untuk kutub utara. Kan sama halnya dengan muatan positif di pertemuan sebelumnya. Muatan positif itu kan sifatnya selalu keluar. Nah ini sifatnya adalah keluar. Nah inilah Dek, kalau kakak analogikan dengan si listrik statis gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kutub selatan. Oke ya, kakak bikin di sini lanjut ke kutub selatan. Kalau kutub selatan ya kebalikannya, Dik. Berarti kutub selatan itu versi di listrik adalah versi negatif. Versi negatif. Negatif itu sifatnya bagaimana? Negatif itu sifatnya adalah masuk. Nah, ini masuk. Ini juga masuk, ini juga masuk, Pak Eko. Ya kan? Nah, ini kutub selatan. Jadi kalau kakak gambarkan di sini kutub selatan itu seperti ini, Dekku. Misal ya, ini adalah suatu kutub selatan. Jadi kutub selatan ini sifatnya masuk. Ah, ini masuk. Dari segala penjuru masuk. Ah, ini masuk. Ini juga masuk, ini juga masuk. Ah, itulah sifat dari kutub selatan. Kak, jadi kalau misalkan bertemu kutub utara dengan kutub utara atau kutub utara dengan selatan itu kan berlainan. Gimana ya, Kak? Nah, kalau misalkan kita bikin interaksi dua kutub gitu ya. Jadi kakak bikin di sini ada yang disebut sebagai interaksi dua kutub. Interaksi dua kutub. Supaya tahu ya, ingat kutub utara keluar, kutub selatan masuk. Kalau di bahasa Inggrisnya kan, Dek, kutub utara dan kutub selatan itu ini kalau bahasa Inggrisnya adalah south gitu kan, SOUTH. Nah, ini adalah selatan S. Kalau ini utara bahasa Inggrisnya adalah north. Berarti N. Jadi kalau di nasionalnya itu simbolnya adalah N dan S. Tapi kalau di Indonesia simbolnya adalah utara dengan selatan. Jadi kalau kita ambil interaksi dua kutubnya bagaimana, Kak? Misal ya, Say. Nah, ini kakak bikin. Nah, ini. Ini kakak bikin kutub utara. Oke, Say. Yang ini kakak bikin kutub selatan. Yang nggak dengar Sayton ya. Nah, ya. Kita nggak Sayton ya, Dek. Jadi kalau bikin di sini adalah kutub utara, yang ini adalah kutub selatan. Ini kan interaksi ya. Mereka akan saling tarik menarik. Kalaupun tarik menarik, yang mana yang masuk? Yang masuk adalah si selatan. Jadi kalau kakak bikin di sini kan utaranya keluar nih, pas nggak ini keluar? Pas. Ini kan keluar. Masuk nggak ke selatan? Masuk. Berarti kalau kita bikin yang lain kutub-kutubnya kak bagaimana gambarannya ini, Dek? Nah begini. Nah begini. Kalau yang lain juga kak bisa. Ini bisa. Nah ini kemari. Ini juga kemari. Nah ini juga kemari. Nah ini masuk pokoknya dia. Nah itu. Ya, tapi kalau sifatnya misalkan Kak utara dengan utara bagaimana? Kakak bikin di sini ya. Kalau yang utara dengan utara dan utara. Bukan utara nih, Dek, utara dengan utara. Jadi kakak bikin di sini utara dengan utara itu saling tolak menolak. Tapi harus kalian ingat, kalau dia utara dengan utara keluar atau masuk? Keluar, Say. Jadi ini keluar. Nah, ini keluar. Jadi awalnya kan mereka ini begini. Ada satu yang lurus gitu. Nah ini juga kemarin. Ini keluar, ini juga keluar. Kan tolak menolak mereka. Jadi nanti di sini gambarannya kayak gini, Dek. Nah ini kemari keluar, ini juga 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 keluar. Nah seperti itu. Itulah dia untuk sifat magnet dan teori magnet serta garis-garis gayanya atau garis-garis medan
magnet. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan ilmu ini Dek bermanfaat buat kalian. Kalau kalian belum mengerti, tinggalkan saran kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini semakin maju dan berkembang. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.